Paskah 2026 ini menghadirkan situasi yang terasa begitu asing dan belum pernah kita alami sebelumnya. Di tengah keadaan yang ada, tempat-tempat suci Kristen di Yerusalem harus ditutup selama masa Paskah. Secara khusus, gereja Makam Kudus yang diyakini berdiri di atas lokasi penyaliban Yesus tidak dapat dikunjungi oleh para peziarah. Bagi umat dari berbagai penjuru dunia, kenyataan ini tentu menghadirkan kesedihan yang mendalam. Namun, meskipun langkah kita secara fisik terhalang, hati dan iman kita tetap dapat menempuh perjalanan rohani. Kini, kita mengarahkan pandangan melalui tayangan video, seakan-akan kita sendiri sedang berjalan menuju tempat yang begitu sakral itu. Kita memulai perjalanan ini dengan mendaki menuju Golgota, tempat di mana Yesus disalibkan, untuk merenungkan kembali pengorbanannya. Perjalanan dimulai dengan suasana yang hening dan penuh kehusyukan. Seperti prosesi para imam yang berjalan perlahan, kita pun melangkah dengan penuh hormat memasuki ambang pintu gereja yang kudus. Di hadapan kita, tangga batu curam menjulang di sisi kanan, jalur menuju tempat penyaliban. Setiap anak tangga tampak aus, terkikis oleh waktu, menjadi saksi bisu ribuan bahkan jutaan langkah peziarah yang datang dengan doa, harapan, dan air mata. Setibanya di atas, dari titik pandang yang lebih tinggi, kita menatap ke bawah dan melihat batu pengurapan. Di tempat inilah, selama berabad-abad, orang-orang dari seluruh dunia berlutut, mengulurkan tangan mereka dan menyentuh batu tersebut sebagai ungkapan iman serta pencarian akan berkat dan penghiburan. Keheningan yang menyelimuti tempat ini seakan menyimpan gema doa-doa yang tak terhitung jumlahnya. Di dekatnya, sebuah mozaik menarik perhatian kita. Sebuah gambaran yang syarat makna, yang menghubungkan kisah pengorbanan Kristus dengan kisah Ishak dalam kitab suci. Dalam mozaik itu, kita diingatkan pada iman Abraham yang begitu teguh ketika ia bersedia mempersembahkan anaknya sebagai korban. Namun pada saat terakhir, malaikat Tuhan berseru, "Janganlah engkau meletakkan tanganmu pada anak itu atau melakukan apapun kepadanya." Seekor domba jantan disediakan sebagai pengganti, sebuah bayangan dari pengorbanan yang lebih besar yang kelak akan digenapi. Yesus, dengan kasih yang sempurna, mengambil tempat itu secara sukarela. Ia menjadi korban pengganti bagi umat manusia, menyerahkan dirinya di kayu salib. Mozaik ini menjadi pengingat yang kuat akan betapa dalam dan tak terukurnya kasih Allah kepada dunia. Perjalanan rohani kita berlanjut menuju mozaik berikutnya. Di sana tergambar dengan jelas penderitaan yang mendalam dari mereka yang menyaksikan penyaliban Yesus. Kita melihat sosok Rasul Yohanes, Maria Magdalena, serta Maria lainnya yang setia berdiri di dekat salib. Wajah-wajah mereka memancarkan duka yang dalam, tetapi juga keteguhan iman yang tak tergoyahkan. Melalui perjalanan ini, meskipun hanya melalui layar, kita diajak untuk tidak sekedar melihat, tetapi juga merasakan dan merenungkan. Paskah kali ini mungkin berbeda, namun maknanya tetap sama. Sebuah undangan untuk kembali memahami kasih, pengorbanan dan harapan yang diberikan melalui Kristus. Di atas altar pada mozaik berikutnya, kita dihadapkan pada sebuah penggambaran yang begitu menggugah, Yesus yang dipaku dengan kejam pada kayu salib. Inilah stasiun ke-11 yang mengabadikan momen ketika penderitaannya mencapai puncaknya. Setiap detail dalam mozaik ini seakan mengundang kita untuk berhenti sejenak, merenungkan betapa besar pengorbanan yang telah diberikan. Di hadapan salib itu, tampak sosok ibundanya, perawan Maria yang berdiri dalam kesedihan yang tak terlukiskan. Wajahnya mencerminkan duka seorang ibu yang menyaksikan penderitaan anaknya sendiri, sebuah kesedihan yang sunyi namun begitu dalam. Di latar belakang, terlihat semak belukar yang tampak kosong, tanpa kehadiran seekor domba jantan. Ketiadaan ini bukan tanpa makna, justru menjadi kontras yang kuat dengan kisah Abraham dan Ishak sebelumnya, di mana seekor domba jantan disediakan sebagai pengganti. Di sini tidak ada pengganti. Sang seniman dengan sengaja menyampaikan pesan teologis yang mendalam. Dalam iman Kristen, Yesus sendirilah yang menjadi anak domba kurban bagi seluruh umat manusia. Ia tidak digantikan, melainkan dengan rela menyerahkan dirinya demi keselamatan dunia. Ketika kamera perlahan diarahkan ke bawah, kita melihat altar penyaliban, sebuah karya yang penuh makna historis, dipersembahkan oleh Ferdinando de Medici. Di tempat ini, sejarah, iman, dan seni berpadu dalam kesatuan yang hikmat.
Kini kita berdiri di tengah barisan peziarah, tepat di depan stasiun suci ke-12, tempat di mana Yesus wafat di kayu salib. Suasana begitu hening dan tertib. Seorang imam dengan lembut mengatur alur para peziarah, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mendekat, meskipun hanya sejenak, sebelum memberi ruang bagi yang berikutnya. Di sisi kanan, kita melihat patung perawan Maria dalam wujud bunda yang berduka cita. Sebilah belati menusuk hatinya, simbol penderitaan batin yang ia tanggung. Patung ini merupakan persembahan dari Maria pertama dari Portugal pada tahun 1778. Belati tersebut melambangkan nubuat yang pernah disampaikan oleh Simeon, bahwa sebuah pedang akan menembus jiwanya agar pikiran banyak hati menjadi nyata. Sekarang, kita berdiri tepat di hadapan stasiun ke-12. Barisan peziarah tampak bergerak perlahan, masing-masing menanti giliran dengan penuh hormat. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, membawa doa dan harapan, berlutut di tanah suci ini walau hanya untuk beberapa detik. Namun dalam momen singkat itu, tersimpan makna yang begitu dalam, sebuah pengakuan akan penderitaan dan kasih yang tak terhingga. Di bawah altar, terdapat sebuah piring perak dengan lubang bundar. Melalui lubang itu, para peziarah dapat menjulurkan tangan mereka untuk menyentuh batu Golgota, tempat yang diyakini sebagai titik berdirinya salib Kristus. Sentuhan itu, meskipun sederhana, menjadi pengalaman rohani yang sangat berarti bagi banyak orang. Di kedua sisi altar, di balik kaca transparan, bagian batu Golgota yang terbuka masih dapat terlihat jelas. Retakan dan teksturnya menjadi saksi bisu dari peristiwa yang diyakini mengubah sejarah umat manusia. Batu ini bukan sekedar peninggalan fisik, melainkan simbol iman yang hidup, pengingat akan pengorbanan, penderitaan, dan kasih yang kekal. Mendominasi ruang di belakang altar, kita menyaksikan gambaran Kristus di tengah peristiwa penyalibannya, sebuah representasi yang agung sekaligus menyentuh jiwa. Di sisinya berdiri perawan Maria dan murid yang terkasih, Rasul Yohanes. Keduanya hadir sebagai saksi setia di saat-saat paling kelam. Sosok-sosok ini digambarkan dalam gaya Bizantium, dilapisi dengan perak yang berkilau, sementara bagian wajah dan tangan mereka dilukis dengan warna-warna cerah, memberi kesan hidup di tengah suasana duka yang mendalam. Kini, marilah kita mengarahkan perhatian lebih dekat pada batu Golgota. Jika diamati dengan seksama, tampak sebuah retakan yang membentang jelas di permukaan batu tersebut. Retakan ini bukan sekedar detail alami, melainkan telah lama menjadi bagian dari tradisi yang hidup. Bahkan sejak abad keempat, Cyrillus dari Yerusalem telah menyebutkan keberadaan retakan ini sebagai tanda yang mengingatkan pada peristiwa besar dalam iman Kristen. Retakan tersebut membawa kita pada kata-kata yang tercatat dalam Injil, khususnya dalam Injil Matius 27 ayat 51. Saat Yesus wafat, tirai bait suci terbelah dua dari atas ke bawah, bumi berguncang, dan batu-batu terbelah. Melihat retakan ini secara langsung, seolah-olah kita dihubungkan dengan momen itu, sebuah pengingat fisik akan peristiwa rohani yang mengguncangkan dunia. Bukankah menyentuh hati menyadari bahwa apa yang kita lihat hari ini memiliki keterkaitan dengan kesaksian iman yang telah diwariskan selama berabad-abad? Kini, kita kembali berdiri di depan altar, menatap lubang bundar yang memungkinkan para peziarah menyentuh batu Golgota di bawahnya. Di tempat ini, banyak orang berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan membawa doa-doa pribadi mereka. Ini adalah ruang di mana iman tidak hanya dikenang, tetapi juga dirasakan, dimeteraikan melalui kesadaran akan pengorbanan Kristus yang tertinggi. Di sebelah kiri, terdapat sebuah altar kecil yang tak kalah bermakna. Di sana tergambar adegan ketika Yesus diturunkan dari salib dan dibaringkan di atas batu pengurapan. Tepat di atasnya, terdapat gambar kelahiran Yesus di Bethlehem. Dua gambaran ini, kelahiran dan wafat, ditempatkan berdampingan, membentuk sebuah narasi utuh tentang kehidupan Kristus. Dari kerendahan palungan hingga pengorbanan di salib, semuanya terjalin dalam satu rencana kasih yang bersempurna.
Kini, saat kita mengakhiri kunjungan rohani ini, kita diajak untuk membawa pulang bukan hanya pengetahuan, tetapi juga perenungan yang lebih dalam. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, sebuah perjalanan imam yang melintasi ruang dan waktu. Jika Anda menemukan makna dalam penjelajahan ini, dukungan Anda sangat berarti. Dengan menyukai dan berlangganan, Anda turut membantu menghadirkan lebih banyak perjalanan ke tempat-tempat suci yang memperkaya iman dan wawasan kita bersama. Akhir kata, di hari-hari suci menjelang Jumat Besar dan Paskah, marilah kita berdoa untuk perdamaian dunia. Semoga hati kita tetap terarah pada penderitaan, pengorbanan, dan kemenangan Kristus yang menjadi sumber harapan bagi umat manusia. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.